Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis muda Indonesia bernama Sasa baru lulus SMA jurusan Tata Boga dan mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya. Ia mendapat tawaran kerja sebagai koki pribadi di Arab dengan gaji besar. Tapi saat tiba di sana, ia ternyata juga dijadikan pembantu rumah tangga di rumah seorang sultan Arab bernama Amar. Awalnya hubungan mereka hanya majikan dan pekerja. Tapi semuanya berubah saat Amar mulai mendekatinya. Sampai pada satu malam, terjadi sesuatu yang tidak ia duga, dan 2 bulan kemudian, Sasa dinyatakan hamil. Kehidupannya berubah total dari gadis biasa menjadi istri seorang sultan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Yogyakarta, hiduplah seorang gadis muda bernama Sasa. Ia baru saja lulus dari SMA jurusan Tata Boga dengan nilai yang membanggakan. Kulitnya putih bersih, wajahnya ayu, dan senyumnya selalu membawa kehangatan di tengah sempitnya ruang keluarga yang penuh kesederhanaan. Ayahnya, yang dulunya tukang bangunan, kini terbaring sakit sejak stroke menyerangnya tahun lalu. Ibunya banting tulang menjahit pakaian tetangga. Tapi upahnya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah. Melihat perjuangan orang tuanya, Sasa merasa perih. Impian masa mudanya harus disimpan rapat demi membantu keluarga. Setiap pagi, Sasa membantu ibunya memasak nasi uduk untuk dijual di depan rumah. Dapur kecil itu menjadi saksi bisu dari semangatnya yang tak pernah padam. Ia tak hanya pandai memasak, tapi juga punya cita rasa dan sentuhan khas yang membuat pembeli selalu kembali. Meski wajahnya cantik dan banyak pemuda yang menyukainya, Sasa tak pernah berpikir soal cinta. Baginya, cinta sejati saat ini adalah pada keluarga, yang setiap hari ia lihat berjuang tanpa lelah. Ia ingin membalas semua itu. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar anak gadis desa. Suatu sore yang panas, saat Sasa tengah mencuci piring, ia mendengar dari tetangga tentang lowongan kerja ke luar negeri. Seorang agen tenaga kerja membuka pendaftaran untuk chef pribadi di Timur Tengah, dengan gaji yang katanya bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Hati Sasa bergetar. Ini bukan hanya pekerjaan biasa, ini kesempatan besar. Tapi dalam benaknya, ada keraguan dan ketakutan. Negara asing, bahasa asing, budaya yang tak ia kenal. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi semua itu? Namun saat melihat ayahnya batuk terbatuk di kamar, ia tahu jawabannya. Ia harus mencoba. Dengan restu dari ibunya dan doa dari sang ayah, Sasa mendaftar. Ia mengikuti pelatihan singkat, wawancara, dan tes memasak dari agen tersebut. Selama berminggu-minggu ia menunggu kabar, hingga suatu pagi, surat elektronik dari agen itu masuk. Selamat, Anda diterima sebagai chef pribadi di kediaman Sultan Amar, Arab Saudi. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ibunya memeluknya sambil menangis, antara bahagia dan cemas. Sasa akan pergi jauh, meninggalkan kampung halaman, demi masa depan yang belum pasti. Hari keberangkatan itu datang begitu cepat. Sasa berdiri di depan bandara, mengenakan gamis abu-abu dan membawa koper kecil pemberian tetangga. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap menatap ke depan. Ia mencium tangan ibunya dan membisikkan janji. Sasa akan pulang membawa kebahagiaan, Bu. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga ini bukan langkah menuju kesulitan baru, tapi awal dari takdir yang lebih baik. Ia masuk ruang keberangkatan dengan linangan air mata, meninggalkan semua yang ia cintai, demi harapan yang belum ia kenal. Dunia baru telah menantinya, dan Sasa siap menghadapinya. Dalam pesawat menuju Timur Tengah, Sasa tak bisa tidur. Ia hanya memandangi awan-awan di luar jendela, sambil memegang erat buku doa kecil yang diberikan ayahnya. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk antara takut, rindu, dan semangat. Ia tahu, sekali kakinya menginjakan tanah di negeri orang, tak akan ada jalan kembali yang mudah. Tapi inilah pilihan hidupnya. Ia bukan lagi gadis SMA biasa. Ia kini seorang petarung yang rela meninggalkan kenyamanan demi harapan akan masa depan. Dan petualangan Sasa baru saja dimulai. Saat Sasa menuruni tangga pesawat,
Hawa panas gurun langsung menyambut kulitnya yang biasa dimanjakan angin sejuk Yogya. Matanya memandang ke sekeliling, bangunan megah, mobil-mobil mewah, dan tulisan asing yang tak ia pahami. Ia dijemput oleh seorang pria berjubah putih, sopir pribadi utusan Sultan Amar. Dalam mobil hitam mengilap, Sasa hanya diam, menahan gemetar tangannya yang dingin karena gugup. Ia membayangkan akan bekerja di dapur bersih dengan alat masak modern, membuat masakan eksotis seperti dalam film. Tapi dalam hatinya, ia sadar, harapan seringkali berbeda jauh dari kenyataan. Sesampainya di rumah Sultan Amar, mata Sasa terbelalak. Rumah itu bukan rumah biasa, melainkan istana yang seolah tak berujung. Pilar-pilar tinggi, ubin marmer, air mancur di taman dalam, semuanya membuat Sasa merasa seperti masuk ke dunia yang bukan miliknya. Ia disambut seorang kepala pelayan wanita bernama Nora, yang menjelaskan bahwa tugas Sasa tak hanya memasak. Ia juga harus membersihkan ruangan, merapikan tempat tidur, bahkan sesekali menyapu halaman belakang. Sasa terdiam, merasa tertipu. Tapi ia menggigit bibir dan mengangguk. Ia tahu, ia datang bukan untuk bersenang-senang. Hari-hari pertama terasa seperti neraka. Sasa harus bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah, lalu membersihkan dapur, mencuci, dan membersihkan debu yang entah datang dari mana. Bahasanya terbatas. Ia tak bisa banyak bicara dengan yang lain kecuali mengangguk dan tersenyum. Tubuhnya pegal, kakinya lecet, dan tangannya mulai kasar. Di malam hari, ia menangis diam-diam di kamarnya yang sempit, memandangi foto keluarganya yang ia tempel di dinding. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia mengingat wajah ayahnya yang terbaring lemah, dan ibunya yang selalu tersenyum meski hatinya lelah. Sultan Amar, pria yang menjadi majikannya, jarang sekali muncul. Usianya sekitar 45 tahun, namun wajahnya bersih dan sorot matanya tajam. Ia selalu mengenakan jubah putih panjang dan hanya sesekali berbicara, itu pun dengan suara dalam dan pelan. Meski terlihat dingin, Amar selalu mencicipi masakan Sasa dan menghabiskannya tanpa sisa. Kadang ia meninggalkan catatan kecil seperti, enak, atau tambah rempah sedikit. Bagi Sasa, itu sudah lebih dari cukup untuk menghapus lelahnya. Setidaknya, ia merasa dihargai. Lama-kelamaan, Sasa mulai terbiasa. Ia belajar mengenal rutinitas, memahami ritme rumah itu, bahkan mulai menguasai sedikit bahasa Arab untuk memudahkan komunikasi. Tapi tetap saja, hatinya sepi. Ia hanya bisa berbicara dengan Nora, dan itu pun hanya soal pekerjaan. Saat malam tiba, ia akan duduk di jendela kamarnya, memandangi bintang-bintang yang sama, namun terasa jauh lebih dingin. Ia tak tahu apa yang menantinya besok, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa sulit, ia akan terus bertahan. Karena di ujung semua ini, ada masa depan yang ingin ia genggam. Sasa tak tahu bahwa diam-diam, setiap pagi dari lantai atas, Amar memperhatikannya saat menyapu taman atau mencuci piring dengan serius. Ia tak tahu bahwa masakannya bukan hanya menggugah selera, tapi juga mulai menyentuh hati pria yang selama ini tertutup oleh dinding kesepian. Rumah yang dulunya sunyi, perlahan terasa hidup kembali. Dan Sasa, tanpa disadari, telah membawa cahaya ke dalam dinding istana yang dingin itu. Hari-hari terus berlalu, dan Sasa mulai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah megah itu. Meskipun statusnya hanya sebagai juru masak sekaligus pelayan, kehadirannya mulai membawa suasana baru di rumah yang dulunya sunyi. Pelayan lain mulai menyapanya dengan ramah, dan kepala pelayan Nora perlahan menganggapnya seperti adik sendiri. Namun satu hal tetap menjadi misteri bagi Sasa, Sultan Amar. Pria itu tetap jarang berbicara, tak pernah tersenyum, dan hanya muncul di ruang makan atau saat hendak bepergian. Tapi di setiap kemunculannya, Sasa merasa ada tatapan aneh yang selalu mengikuti gerak-geriknya. Bukan tatapan kasar, tapi seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu hari,
Sasa jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, seluruh badannya menggigil, dan ia terpaksa tak bisa bangun dari tempat tidur. Noura melapor pada Amar, dan yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan. Untuk pertama kalinya, Sultan Amar sendiri masuk ke kamar pelayannya. Ia membawa air hangat, menaruh kompres di dahi Sasa, dan duduk diam di sisi tempat tidur sambil membaca doa dalam bahasa Arab yang tak Sasa pahami. Saat gadis itu membuka mata dan melihatnya, ia terkejut. Tapi Amar hanya berkata pelan, "Istirahatlah, kau telah bekerja terlalu keras." Dalam sekejap, tembok di hati Sasa mulai retak. Setelah kejadian itu, segalanya perlahan berubah. Amar jadi lebih sering muncul di dapur, berpura-pura mengecek persediaan bahan, padahal hanya ingin melihat Sasa memasak. Ia mulai menanyakan kabar gadis itu setiap pagi, dan bahkan suatu malam memintanya duduk di taman untuk menemaninya minum teh. Obrolan mereka masih canggung, namun hangat. Sasa mulai menyadari bahwa di balik wajah dingin Amar, tersembunyi hati yang kesepian. Ia pernah kehilangan istri dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu, dan sejak itu tak pernah membuka diri pada siapapun. Kini, entah mengapa, ia merasa tenang saat berada di dekat Sasa. Di sisi lain, hati Sasa pun mulai tak tenang. Ia bingung dengan perasaan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Amar bukan pria muda, bahkan mungkin seusia dengan ayahnya. Tapi ada ketulusan dalam setiap perlakuannya, ada perhatian dalam tatapannya, dan ada rasa aman saat Sasa berada di dekatnya. Ia mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa hormat biasa. Namun setiap kali Amar menyebut namanya dengan suara lembut itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Cinta yang dulu tak pernah ia pikirkan, kini diam-diam mengetuk pintu hatinya. Malam demi malam, Sasa semakin sering duduk di balkon kamarnya sambil menatap bintang. Ia merenung, mencoba memahami jalan takdir yang membawanya sejauh ini. Ia datang hanya untuk bekerja, untuk menabung dan membantu keluarganya. Tapi takdir justru mempertemukannya dengan pria yang perlahan mencairkan hatinya. Di seberang taman, dari jendela lantai atas, Amar pun memandangi langit yang sama. Dalam kesunyian itu, dua hati yang berbeda usia dan dunia mulai menemukan iramanya sendiri. Namun, tak semua hal bisa berjalan mudah. Dalam diri Sasa, ada perasaan bersalah, ada keraguan, ada rasa takut yang terus membayangi. Apa kata orang jika tahu ia dekat dengan seorang sultan? Apa kata ibunya di kampung? Dan lebih dari itu, apakah yang ia rasakan benar-benar cinta, atau hanya kesepian yang menyamar sebagai kasih? Di tengah kebingungan itu, Sasa hanya bisa pasrah pada waktu. Karena ia tahu, waktu akan menjawab semuanya dengan caranya sendiri. Malam itu, suasana terasa berbeda. Setelah makan malam, Sultan Amar mengajak Sasa berjalan-jalan di taman belakang rumah. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga yang baru saja mekar. Mereka berjalan dalam diam cukup lama, sebelum akhirnya Amar menghentikan langkah dan menatap Sasa dalam-dalam. "Aku tak pernah mengira bahwa kau bisa membuat rumah ini terasa hidup kembali," ucapnya pelan. Sasa hanya bisa menunduk, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar ucapan syukur biasa, ada sesuatu yang lain di dalamnya. Amar kemudian mengambil tangan Sasa, perlahan namun mantap. "Sasa, aku mencintaimu," katanya. Kata-kata itu menggetarkan dunia Sasa seketika. Ia membeku, tak mampu bicara. Hatinya seperti tersambar petir, antara bahagia, bingung, dan takut. "Aku ingin menikahimu," lanjut Amar, dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Sasa menatap wajah pria yang selama ini hanya ia layani sebagai majikan, dan kini tiba-tiba menjadi seseorang yang ingin menempatkannya di sisi sebagai istri. Sasa menghabiskan malam itu dalam kebingungan. Ia tak bisa tidur, hanya duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Di kepalanya berkecamuk berbagai pertanyaan. Apakah ini cinta sungguhan?
Atau hanya rasa kasihan karena kesepian? Usia mereka terpaut jauh, dan Sasa sadar, hidup sebagai istri sultan bukanlah hal yang mudah. Apakah ia siap meninggalkan identitasnya sebagai gadis biasa dan menjadi bagian dari dunia yang penuh protokol dan pandangan tajam? Ia merasa tersesat di persimpangan antara logika dan hati. Keesokan harinya, ia menghubungi ibunya lewat video call. Dengan suara bergetar, ia menceritakan segalanya. Ibunya terkejut, tentu saja, tapi tidak marah. "Nak, kalau dia baik, dan kamu merasa dihargai, kenapa tidak? Jangan lihat dari usianya, lihat dari hatinya. Selama dia memperlakukanmu dengan tulus, kamu berhak bahagia," ucap sang ibu dengan suara lembut. Kalimat itu membuat Sasa menangis. Di tengah badai kebingungan, suara ibunya seperti pelita yang menerangi hatinya. Beberapa hari kemudian, Sasa memutuskan untuk menemui Amar di ruang tamu. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Saya tidak tahu bagaimana hidup ini akan berjalan. Tapi saya bersedia, jika Tuan benar-benar serius," katanya pelan. Amar tersenyum, untuk pertama kalinya di hadapan Sasa. "Aku tidak main-main. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai ratu dalam hatiku." Sasa menangis lagi, kali ini bukan karena bingung, tapi karena hatinya telah membuat keputusan. Pernikahan mereka digelar secara tertutup, hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat di lingkungan kerajaan. Sasa mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya bersinar meski tanpa banyak riasan. Saat ia mengucap akad dengan suara bergetar, seluruh hidupnya terasa seperti mimpi. Tak ada pesta mewah, tak ada publikasi besar, tapi di hati Sasa, hari itu adalah awal dari hidup baru yang tak pernah ia bayangkan. Ia tak lagi hanya gadis dari dapur sempit di Yogyakarta. Ia kini adalah istri seorang sultan, dan calon ibu bagi buah cinta yang akan segera tumbuh di dalam dirinya. 2 bulan setelah pernikahan yang tenang namun penuh makna itu, tubuh Sasa mulai menunjukkan perubahan. Pagi hari yang biasanya ia awali dengan energi, kini kerap dihiasi mual dan lemas. Ia berpikir hanya kelelahan. Namun ketika dokter kerajaan datang memeriksa, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. "Selamat, Anda hamil," ujar sang dokter dengan senyum hangat. Sasa terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena dalam dirinya tumbuh sebuah kehidupan, darah dari cinta yang datang tak terduga. Amar langsung memeluknya saat mendengar kabar itu. Wajah yang selama ini tenang dan tegas, kini berubah menjadi lembut seperti seorang ayah yang akan menyambut anak pertamanya. Ia mengecup kening Sasa dan berbisik, "Kau telah membawa kehidupan ke dalam jiwaku, dan kini ke dalam rumah ini." Sasa memejamkan mata, membiarkan dirinya larut dalam pelukan yang selama ini ia ragukan, tapi kini ia yakini sepenuh hati. Meski dunia luar mungkin akan mencibir, mencela perbedaan usia mereka, di dalam istana itu, mereka hanya 2 manusia yang saling menyembuhkan. Cinta mereka mungkin tak sempurna di mata orang, tapi sempurna di hati mereka. Hari-hari kehamilan Sasa diwarnai perhatian tanpa henti dari Amar. Ia tak lagi membiarkan Sasa bekerja terlalu keras, bahkan mempekerjakan 2 pelayan baru agar sang istri bisa beristirahat total. Setiap malam, Amar akan membacakan doa dan cerita pada perut Sasa, seolah berbicara langsung pada janin yang tumbuh di dalamnya. Dan Sasa, yang dulu hanya mengenal cinta dari dongeng dan sinetron sore, kini merasakannya dalam bentuk paling nyata. Bukan dari bunga, bukan dari rayuan, tapi dari perlindungan dan pengorbanan. Ia tahu, hidupnya kini tak lagi miliknya sendiri. Ia telah menjadi istri, dan sebentar lagi, seorang ibu. Tapi hidup di negeri orang tak selalu berjalan mudah. Ada desas-desus dari orang dalam istana yang mempertanyakan pernikahan mereka. Ada tatapan sinis, bisik-bisik, bahkan kabar yang sampai ke telinga pers. Namun Amar, dengan kewibawaan dan cintanya,
berdiri di depan Sasa dan berkata, "Tak ada yang bisa menyentuhmu. Kau adalah kehormatanku." Kata-kata itu menjadi perisai yang tak terlihat namun menguatkan. Sasa mulai belajar bahwa cinta sejati bukan soal seberapa romantisnya kata-kata, tapi seberapa teguh seseorang berdiri untuk melindungi hatimu dari dunia. Saat bulan ke-9 tiba, Sasa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Amar menangis saat mengazankan sang bayi di telinga kanan dan kiri. Tangannya gemetar saat memeluk anaknya untuk pertama kali. Sasa, meski lelah dan masih berbaring lemah, tersenyum sambil menatap mereka, dua lelaki yang kini menjadi dunia barunya. Ia tahu, jalan yang membawanya ke titik ini tidak mudah. Ia telah melalui keraguan, air mata, ketakutan, dan luka. Tapi kini, semuanya terasa terbayar lunas oleh tangisan mungil itu. Dan di suatu pagi yang cerah di negeri pasir, Sasa berdiri di balkon kamarnya, menggendong bayi kecilnya. Di sebelahnya, Amar duduk membaca buku sambil sesekali mencuri pandang dan tersenyum. Matahari bersinar hangat, tapi tidak sepanas pertama kali Sasa tiba di negeri ini. Hatinya kini tenang. Ia bukan lagi gadis lugu yang hanya ingin membantu keluarganya. Ia adalah wanita kuat yang bertahan, memilih, dan akhirnya mencintai pada waktu yang tak ia duga. Dan hidup barunya, di negeri asing, di sisi seorang pria tak biasa, baru saja dimulai.